Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG dan SCT dan PCK ya teman-teman ya. Triks dan trik untuk full score soal UKPPG semua guru 2025. Teman-teman semuanya SCT itu nilainya per poin ya. Poinnya paling tinggi itu poinnya 5 ya. Poinnya paling rendah itu poinnya 1. Hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk mengerjakannya. Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan UKPPG-nya di tahun 2025 ini, semoga lulus, amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, berdasarkan hasil asesmen Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Jadi, di soal ke-1 ini kan masalahnya itu kan perbedaan gaya belajar ya teman-teman ya, merupakan apa tantangan yang lazim di kelas yang beragam seperti itu ya. Nah, oleh karena itu strategi yang paling ideal, nah apa kita lihat untuk opsi yang A, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Nah, jadi di sini untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A kan di sini itu terlalu individual dan efisien, tidak efisien seperti itu ya. Kurang tepat ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Nah, untuk opsi yang A ini juga kurang tepat. Untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Tidak cukup konkret atau solutif seperti itu. Opsi yang C membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Kan di sini opsi yang C ini kan bisa apa? Bisa menimbulkan segregasi seperti itu ya, opsi yang C ya. Kita bandingkan dengan opsi yang D, tapi untuk opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi. Nah, untuk opsi yang D di sini bagus ya teman-teman ya. Kan menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, untuk opsi yang D ini kan seperti teks, video, dan presentasi lisan kan dengan pendekatan ini kan semua peserta didik dapat apa? Mengakses materi sesuai gaya belajarnya, membagi kelas berdasarkan gaya belajar. Seperti itu ya teman-teman. Bagus sekali opsi yang D dibanding dengan opsi A, B, dan C ya. Kita lihat lagi untuk opsi yang E, mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang E itu sama halnya dengan opsi yang E, apa? Tidak cukup konkret atau solutif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, saat perayaan Hari Besar Keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi. Selain itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, menerima hadiah dari siswa maupun wali murid dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara, jika Anda tidak menerima hadiah tersebut, hal itu dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan bahwa mengajar adalah kewajiban Anda dan tidak seharusnya wali murid memberikan hadiah. B. Memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. C. Menerima simbolis seperti surat ucapan atau karya buatan tangan siswa yang tidak memiliki nilai materi tinggi. D. Menegur wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru karena hal ini melanggar kode etik guru. E. Memberikan pemahaman kepada wali murid tentang dampak dan resiko apabila Anda menerima hadiah mereka. Jadi, ini kan soal kedua ya teman-teman ya, soal SCT ya. Di sini kan dalam masalahnya kan ini dalam situasi budaya memberikan hadiah ya teman-teman ya. Jadi,
pendekatan apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan untuk opsi yang A, menjelaskan bahwa mengajar adalah apa kewajiban Anda dan tidak seharusnya wali murid memberikan hadiah. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A itu juga sopan ya, tetapi apa? Dan edukatif secara personal ya. Untuk opsi yang A ini kurang tepat ya. Opsi yang B, memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah guru. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya dari opsi yang A, karena kan di sini pendekatan preventif ya, pendekatan preventif dan komunikatif tidak menyinggung tetapi tetap menjaga etika profesi seperti itu ya. Opsi yang C, menerima simbolis seperti surat ucapan atau karya buatan tangan siswa yang tidak memiliki nilai materi tinggi. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan untuk opsi yang C ini kan membuka ruang interpretasi gratifikasi seperti itu ya. Untuk opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D, menegur wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru karena hal ini tidak melanggar kode etik guru. Nah, telah melanggar kode etik guru. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Ini kan terlalu frontal seperti itu dan bisa memicu resistensi. Ya, opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, memberikan pemahaman kepada wali murid tentang dampak dan resiko apabila Anda menerima hadiah mereka. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus daripada opsi yang C dan D ya teman-teman ya. Karena kan opsi yang E kan di sini benar secara etika ya, tetapi kan dapat terasa kaku tanpa pendekatan persuasif seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B ya teman-teman ya, karena apa? Pendekatan preventif dan komunikatif tidak menyinggung tetapi tetap menjaga etika profesi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi untuk poin yang paling tinggi itu adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang A ya, ini poin 4 ya. Poin 3 untuk opsi yang E ya, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ketiga, kali ini tentang PCK. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. B. Memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. C. Tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan tetapi secara perlahan agar semua peserta didik paham. D. Hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. E. Memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Jadi di sini masalahnya itu di soal ketiga itu kan dalam konteks teaching at the right level ya teman-teman ya. Kan guru harus menyesuaikan pengajaran dengan tingkat penguasaan peserta didik. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, untuk menghadapi situasi tersebut, opsi yang A, tindakan kemampuan ya, tindakan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal. Nah, untuk opsi yang A di sini bagus ya teman-teman ya. Itu kan langkah awal yang sangat penting. Ini kan memungkinkan guru memetakan kebutuhan belajar dan menyusun strategi pembelajaran yang adaptif ya. Opsi yang A bagus. Opsi yang B, memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Nah, untuk opsi yang B ini kan memang baik ya teman-teman ya, tetapi untuk opsi yang A itu paling bagus ya. Opsi yang A kan pondasi yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti itu ya. Opsi yang B kurang tepat ya. Kita lihat opsi yang C, tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan tetapi secara perlahan agar semua peserta didik paham. Nah, untuk opsi yang C di sini mengabaikan ya teman-teman, mengabaikan prinsip bertahap dalam pembelajaran ya. Opsi yang C itu lebih bagus. Opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi yang D, hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Nah, untuk yang D di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini juga sama halnya dengan opsi yang C, karena kan ini
juga mengabaikan prinsip bertahap dalam pembelajaran ya. Opsi yang E, memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Nah, untuk opsi yang E di sini itu juga sama halnya dengan opsi C dan D ya. Mengabaikan prinsip bertahap dalam pembelajaran ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal yang keempat, kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Di kelas 4 Anda mengajar Riko, seorang siswa dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, atau ADHD. Riko sangat cerdas, tetapi sering tidak bisa diam, mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar, dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Riko. Anda ingin lebih tegas dan membantu Riko agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Riko terlalu keras, Anda khawatir membuatnya rendah diri. Namun, jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya Anda untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Jadi di sini masalahnya itu adalah Riko itu kan dengan berkebutuhan dengan apa? Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya untuk menangani situasi tersebut di dalam kelas? Kita lihat untuk opsi yang A, berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan belajarnya, selalu menjelaskan kepada para siswa lain tentang kondisi Riko agar mereka lebih memahami kondisinya. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Ini adalah pilihan inklusif karena apa? Memahami kebutuhan Riko dan apa? Mengedukasi teman-temannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang B, memberikan arahan dengan halus dan ada positif kepada Riko secara langsung saat ia menyela pembelajaran agar ia langsung menyadari kesalahannya dan segera belajar menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang B, dididik ya teman-teman ya, dan langsung apa? Mengoreksi perilaku tanpa mempermalukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B itu kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang C, membuat kesepakatan dengan Riko untuk lebih kondusif di dalam kelas. Apabila mulai mengganggu, Riko dapat keluar kelas sejenak agar pembelajaran dapat berjalan dengan tenang dan kondusif. Nah, untuk opsi yang C di sini tuh lebih bagus opsi yang B ya teman-teman ya. Karena apa? Opsi yang C di sini tuh dapat diterapkan sebagai kompromi ya. Kompromi apa? Tetapi bisa memberikan kesan eksklusivitas seperti itu ya. Opsi yang D, mengatur tempat duduk Riko lebih dekat dengan guru, memberinya arahan khusus dengan pendekatan yang empatik dan sesekali memberi waktu untuk bergerak secara terkontrol misalnya senam ringan. Nah, untuk opsi yang D di sini itu lebih bagus daripada opsi yang C ya teman-teman ya. Karena apa? Opsi yang D kan di sini bersifat adaptif ya, secara fisik, tetapi tidak menyentuh aspek sosial seperti itu ya. Jadi masih kurang tepat untuk sebagai jawaban yang unggul. Opsi yang E, memberikan tugas tambahan yang Riko sukai agar ia bisa lebih tenang dan suasana kelas lebih kondusif, lalu mengimbau para siswa untuk lebih memaklumi dan memahami kondisi Riko yang berbeda. Nah, di opsi yang E ini kurang tepat ya teman-teman, karena apa? Kurang profesional ya, karena apa? Menyuruh siswa lain memaklumi tanpa memberi permohonan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Untuk poin yang paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman ya. Jawaban paling betul ini adalah poinnya 5. Poin 4 itu untuk opsi yang B ya. Poin 3 untuk opsi yang D. Poin 2 untuk opsi yang C. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal kelima, PCK ya teman-teman ya kali ini ya. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, tetapi tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Jadi di sini masalahnya di dalam kelas itu ada dua suku ya teman-teman ya, asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Nah, untuk soal kelima, ini kan ketika konflik ya, masalahnya kan terdapat konflik antar kelompok budaya di kelas yang terjadi. Apa yang harus Anda lakukan ya?
Untuk opsi yang A, meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk opsi yang A kan di sini itu cukup baik ya teman-teman ya, tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, membuat kelompok dengan anggota yang membaur kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, untuk opsi yang B bagus ya teman-teman ya di sini. Untuk opsi yang B ini kan itu secara efektif ya, untuk apa? Menumbuhkan kerjasama dan saling pengertian. Nah, kan pendekatan ini mendorong interaksi positif dan mengurangi prasangka melalui pengalaman bersama ya teman-teman ya. Opsi yang C, menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Nah, untuk opsi yang C di sini kurang tepat ya teman-teman. Terlalu pasif untuk mengatasi konflik mendalam. Ya, opsi yang B berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Nah, untuk opsi yang D di sini juga sama halnya dengan opsi yang C. Karena apa? Terlalu pasif untuk mengatasi konflik mendalam. Opsi yang E, memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. Nah, untuk opsi yang E ini kan cukup baik ya teman-teman ya, tetapi tidak sekuat efek nyata dari kolaborasi, seperti itu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-6 kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Langsung saja, saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian akhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Jadi di soal ke-6 ini kan dalam merespons praktik menyontek ya teman-teman yang berulang, apa yang harus dilakukan oleh Bu Ani dan tindakan yang akan dilakukan ya. Opsi yang A, menginisiasi sesi refleksi dengan meminta siswa untuk merenungi pentingnya kejujuran dalam ujian serta dampak buruk perilaku menyontek. Nah, untuk opsi yang A di sini kan ini kan mendorong kesadaran kolektif ya teman-teman ya, meskipun tidak spesifik ke pelaku, seperti itu ya. Untuk opsi yang B, membiarkan siswa yang menyontek selama ujian, tetapi Anda akan mencatat nama-nama mereka untuk memberikan hukuman berupa pengurangan nilai. Nah, untuk opsi yang B ini menunda penanganan, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C, meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. Nah, untuk opsi yang C di sini bersifat teknis ya teman-teman dan preventif ya, tetapi kan tidak menyentuh akar moral, seperti itu ya. Opsi yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Pilihan yang konstruktif karena mendampingi siswa memahami dampak perilaku, seperti itu ya. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang C, memberikan teguran secara langsung agar memberikan efek jera bagi peserta didik siswa yang mencontek dan menjadi pengingat bagi siswa lain. Nah, untuk opsi yang E ini terlalu keras ya dan beresiko mempermalukan siswa, seperti itu ya. Jadi opsi yang paling unggul itu opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 untuk opsi yang A ya, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang E. Soal ke-7 kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, saat mengajar kelas 4 SD Anda menemukan bahwa beberapa peserta didik masih belum menguasai kemampuan dasar kelas 2. Apa tindakan paling tepat berdasarkan prinsip teaching at the right level? Nah, di sini di soal ke-7 ini masalahnya itu kan dalam prinsip teaching at the right level ya. Guru perlu menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu tindakan terbaik ya yang harus dilakukan sebagai seorang guru mendapat siswa yang seperti itu, mengetahui siswa seperti itu ya. Opsi yang
Opsi yang A memberikan tambahan soal remedial kepada peserta didik yang tertinggal. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A ini tidak mengatasi kesenjangan kemampuan. Seperti itu. Opsi yang B melanjutkan pembelajaran sesuai kurikulum kelas 4 agar tidak tertinggal. Nah, untuk opsi yang B di sini juga terlalu mengabaikan kondisi aktual peserta didik ya. Opsi yang C memberikan soal latihan kepada seluruh peserta didik berdasarkan materi kelas 4. Nah, untuk opsi yang C di sini lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman. Tapi di sini tidak juga mengatasi kesenjangan kemampuan seperti itu. Opsi yang D mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat penguasaan materi untuk pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman, karena kan di sini itu kan tindakan terbaik, yaitu apa, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan penguasaan materi seperti itu ya. Opsi yang E menyarankan kepada orang tua untuk memberikan les tambahan. Nah, untuk opsi yang E ini juga bagus ya teman-teman ya. Terlalu untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya. Karena kan di sini opsi yang E terlalu mengabaikan kondisi aktual peserta didik seperti itu ya. Jadi poin yang paling tinggi itu opsi yang D ya teman-teman. Soal ke-8, Pak Arief adalah guru SD yang percaya bahwa pendidikan seharusnya membentuk karakter siswa secara menyeluruh, bukan hanya hasil akademis. Suatu hari ia melihat Riko, siswa kelasnya mengalami tekanan emosional karena nilainya menurun. Riko menjadi tertutup dan tidak bersemangat belajar. Pak Arief ingin membantu, tetapi tekanan dari kepala sekolah menuntut peningkatan nilai kelas secara cepat. Apa langkah terbaik yang dapat diambil Pak Arief? A. Fokus pada strategi peningkatan nilai dan memberikan les tambahan untuk semua siswa. B. Membiarkan situasi berlangsung karena tugas utama guru adalah menyampaikan materi. C. Mengajak Riko berbicara secara personal untuk memahami masalahnya dan memberikan dukungan moral. D. Melaporkan Riko kepada orang tua tanpa membahas aspek emosionalnya. E. Meminta wali kelas lain untuk menangani Riko agar ia fokus ke akademik siswa lain. Jadi di soal ke-8 ini dalam menghadapi tekanan akademik ya teman-teman ya, tekanan akademik dan kesehatan mental siswa seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan ya, tindakan apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh Pak Arief? Opsi yang A, fokus pada strategi peningkatan nilai dan memberikan les tambahan untuk semua siswa. Nah, untuk opsi yang A di sini kan responsif ya teman-teman ya, tetapi kan belum menyentuh aspek emosional ya. Opsi yang B, membiarkan situasi berlangsung karena tugas utama guru adalah menyimak materi. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat, ini kan menunjukkan sikap pasif ya teman-teman ya. Opsi yang C, mengajak Riko berbicara secara personal dan memahami masalahnya dan memberikan dukungan moral. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi yang C ya teman-teman ya, karena kan mencerminkan kepedulian dan profesionalisme ya teman-teman ya, responsif ya. Jadi opsi yang C lebih unggul daripada opsi A, B ya teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang D, melaporkan Riko kepada orang tua tanpa membahas aspek emosionalnya. Nah, untuk opsi yang D ini kan kurang tepat ya teman-teman ya. Kan di sini menyerahkan tanggung jawab tanpa pembinaan seperti itu ya. Jadi kurang tepat opsi yang D. Opsi yang E, meminta wali kelas lain untuk menangani Riko agar ia fokus ke akademik siswa lain. Nah, untuk opsi yang E ini kan menyerahkan tanggung jawab tanpa pembinaan ya, opsi yang E seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat. Jadi opsi yang paling tinggi, yang paling unggul nilainya adalah opsi yang C teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 opsi yang A ya, poin 3 opsi yang E ya, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-9, dalam pembelajaran IPA, Anda menemukan kesempatan untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab saat melakukan eksperimen. Apa tindakan Anda sebagai guru yang menanamkan pendidikan nilai? A. Menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. B. Menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. C. Memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. D. Menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. E. Menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Jadi di soal ke-9 ini itu kan pendidikan nilai dalam apa teman-teman? Dalam pembelajaran IPA ya, dapat ditanamkan dengan bagaimana? Nah, untuk opsi yang A, menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. Nah, untuk opsi yang A di sini ini juga kurang efektif ya teman-teman ya. Ini kan
Untuk opsi yang A, terlalu fokus pada proses atau hasil tanpa menanamkan nilai, seperti itu ya. Opsi yang B, menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. Nah, untuk opsi yang B, di sini juga bisa menimbulkan kompetisi yang kurang sehat, seperti itu. Jadi untuk opsi yang A dan B kurang tepat ya. Opsi yang C, memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. Nah, untuk opsi yang C ini juga sama halnya dengan opsi yang B, menimbulkan kompetisi yang kurang sehat, seperti itu ya. Masih belum tepat dari opsi A, B, dan C. Opsi D menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Di opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam proses eksperimen. Nilai ini kan sejalan dengan integritas ilmiah dan karakter positif peserta didik, seperti itu ya teman-teman. Bagus untuk opsi yang D. Opsi yang E, menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Di opsi yang E, di sini juga sama dengan opsi yang A ya, terlalu fokus pada proses atau hasil, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Soal ke-10, Bu Rani menerima hadiah berupa barang mahal dari orang tua siswanya setelah anaknya mendapatkan nilai tinggi di mata pelajaran beliau. Ia merasa tersanjung, tetapi juga khawatir jika hal ini dianggap sebagai konflik kepentingan. Apa tindakan yang paling tepat? A, menolak hadiah tersebut secara baik-baik dan menjelaskan alasan etisnya. B, menerima hadiah tersebut diam-diam agar tidak menyinggung orang tua siswa. C, menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan karena sudah bekerja keras. D, mengembalikan hadiah melalui kepala sekolah agar tetap netral. E, menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya agar tidak terlihat berpihak. Jadi di soal ke-10 ini kan dalam situasi Bu Rani menerima hadiah mahal dari orang tua siswa ya teman-teman ya. Tindakan yang paling etis yang harus dilakukan adalah untuk opsi yang A, menolak hadiah tersebut secara baik-baik dan menjelaskan alasan etisnya. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang A ini kan hal ini menjaga integritas dan menghindari kesan konflik kepentingan ya. Opsi yang B, menerima hadiah tersebut diam-diam agar tidak menyinggung orang tua siswa. Nah, di opsi yang B di sini kan kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B itu kan menerima diam-diam tidak sesuai dengan prinsip etika guru, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan karena sudah bekerja keras. Nah, untuk opsi yang C ini kan sama halnya opsi yang B ya teman-teman ya, menerima hadiah sebagai bentuk penghargaan. Itu kan juga termasuk tidak sesuai dengan prinsip etika profesi guru, seperti itu ya. Opsi yang D, mengembalikan hadiah melalui kepala sekolah agar tetap netral. Di opsi yang C ini sama halnya dengan di opsi yang D. Di sini kan mengembalikan melalui kepala sekolah juga cukup bijak karena menjaga netralitas. Nah, dari opsi A, B, dan C itu lebih bagus opsi yang D ya teman-teman ya. Opsi yang E, menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya agar tidak terlihat berpihak. Nah, untuk opsi yang E ini sama halnya ya, menyimpan hadiah tetapi tidak mengungkitnya, kan menghindari konflik tetapi tidak menyelesaikan dilema etis, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling tinggi itu untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Ini skornya 5 ya. Poin 4 untuk opsi D ya. Ini poinnya adalah 4. Poin 3 adalah opsi yang C. Poin 2 untuk opsi yang B. Poin 1 untuk opsi yang E. Soal ke-11, seorang peserta didik Anda tampak menarik diri dan sulit berinteraksi dengan teman sekelas. Anda ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional untuk membangun rasa percaya diri. Apa pendekatan awal yang paling tepat? A, memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. B, menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. C, melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok suportif. D, memberi nilai yang lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. E, mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Jadi di soal ke-11 ini kan untuk membangun ya teman-teman ya. Pendekatan awal yang paling tepat adalah kita lihat untuk opsi yang A, memberi tugas tambahan agar peserta didik lebih sibuk. Nah, untuk opsi yang A di sini kan kurang tepat ya teman-teman ya, bisa membuat siswa malah semakin terbebani, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B, menyampaikan kepada peserta didik lain untuk tidak terlalu memperhatikan. Nah, di opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya, menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi emosional siswa. Opsi yang C, melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan kelompok suportif. Nah, di opsi yang C ini
bagus ya teman-teman ya opsi yang C. Karena kan ini kan membantu, melibatkan peserta didik dalam kelompok yang suportif itu kan membantu mengembangkan rasa percaya diri dan rasa memiliki dalam komunitas kelas. Seperti itu ya. Opsi A dan B itu lebih bagus opsi yang C. Opsi yang D memberi nilai lebih tinggi sebagai bentuk motivasi. Di opsi yang D, di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Itu sama halnya dengan opsi yang A ya, bisa membuat siswa semakin terbebani seperti itu. Opsi yang E mengabaikan masalah sosial dan fokus pada capaian akademik. Di opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang E sama halnya dengan opsi yang B, menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi emosional siswa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-12 kali ini soal terakhir dari pembahasan soal kali ini ya teman-teman ya. Langsung saja, Bu Tina diminta kepala sekolah untuk menilai siswa berdasarkan penampilan dan disiplin di luar kelas. Sebagai tambahan penilaian akhir, ia merasa hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria penilaian akademik yang disepakati. Bagaimana sebaiknya Bu Tina bersikap? A. Mengikuti permintaan kepala sekolah untuk menjaga relasi. B. Mengabaikan permintaan tersebut dan tetap memakai rubrik yang telah disusun. C. Menyampaikan keberatan secara sopan kepada kepala sekolah dengan dasar profesional. D. Meminta siswa tampil lebih disiplin agar nilai mereka baik. E. Memberikan tambahan nilai sembari membuat catatan agar tidak menimbulkan konflik. Jadi di soal ke-12 ini untuk membangun apa teman-teman ya? Jadi soal ke-12 ini saat ada tekanan ya teman-teman ya. Saat ada tekanan menilai di luar kriteria sikap yang paling profesional adalah kita lihat untuk opsi yang A, mengikuti permintaan kepala sekolah untuk menjaga relasi. Nah, untuk opsi yang A ini kan menuruti kepala sekolah demi relasi itu kan menurunkan standar penilaian objektif ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat. Opsi yang B, mengabaikan permintaan tersebut dan tetap memakai rubrik yang telah disusun. Untuk opsi yang B ini lebih bagus daripada opsi yang A ya teman-teman. Mengabaikan permintaan tetapi bisa diterima tetapi berisiko konflik seperti itu. Opsi yang C, menyampaikan keberatan secara sopan kepada kepala sekolah dengan dasar profesional. Nah, di opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman ya. Karena kan di opsi yang C ini menunjukkan apa? Integritas dan komunikasi yang sehat seperti itu. Opsi yang E, meminta siswa tampil lebih disiplin agar nilai mereka baik. Nah, di opsi yang D, mengarahkan siswa agar lebih disiplin demi nilai, ini sama halnya dengan opsi yang A ya teman-teman ya. Menurunkan standar penilaian objektif seperti itu. Opsi yang E, memberikan tambahan nilai sembari membuat catatan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, untuk opsi yang E, ini bagus daripada opsi yang D ya teman-teman. Nah, menuruti tetapi apa? Memberi catatan. Berarti apa? Kompromistis ya, tetapi tetap menyimpang dari prinsip seperti itu ya. Jadi poin yang paling unggul itu opsi yang C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 ada di opsi B, poin 3 di opsi E ya, poin 2 di opsi yang D, poin 1 di opsi yang A. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.